Shalom adik-adik. Shalom Kak. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Pasti sehat ya? Sekarang kakak mau sapa dulu adik-adik semua. Pertama GKPS Serang mana suaranya? Hadir Kak, hadir. Wow keren. Sekarang GKPS Tangerang? Aku Kak, aku udah siap nih persembahanku. Oh pinter. Sekarang GKPS Pasar Kemis? Siap Kak, aku udah bawa Alkitab. Wow bagus. Sekarang GKPS Geraha Raya? Aku Kak, aku hadir. Keren. Sekarang yang terakhir GKPS Tiga Raksa? Hore, hore, siap Kak, sudah siap. Wow udah siap semua ya. Minggu ini dilayani oleh abang dan kakak guru sekolah minggu dari Pasar Kemis. Terima kasih Papa dan Mama yang sudah mendampingi adik-adik di rumah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mulai ibadah kita. Ayo Bang Timi, Kak Gebi dan Kak Tessa silakan. Terima kasih Kak Esther, Kak Helen, dan juga Kak Fiona. Selamat hari Minggu adik-adik. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Nah, hari ini, di hari Minggu ini, kita mengambil tema Aku Anak Tuhan. Siapa yang bersukacita hari ini? Siapa yang mengaku anak Tuhan? Mari kita angkat lagu pujian kita. Ada satu sobatku yang setia. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Kita katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diri. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita ingin mengawali ibadah minggu ini di dalam votum. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Adik-adik, minggu kita hari ini ialah minggu kelima setelah Trinitatis. Mari kita mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya, marilah kita berdoa.
Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan penuh sukacita kami memuji dan meninggikan nama-Mu, karena Engkau setia menuntun perjalanan hari-hari kehidupan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami yang bersekutu ini, menumbuhkan iman supaya kami tetap berpegang teguh kepada kepercayaan kami bahwa hanya Yesus Kristus jalan keselamatan. Olehnya kami menjadi anak bagi-Mu. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk merasakan kasih-Mu, sehingga kami dapat mengasihi Engkau dan sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi yang dibawakan oleh Abang Timmy. Ya, adik-adik, kita sudah mengawali dengan votum di dalam doa. Mari kita kembali angkat lagu pujian kita. Kita katakan bahwa Yesus pokok dan kita carangnya. Kembali tetap bersuka cita, kita bertepuk tangan, kita sama-sama angkat pujian ini sebagai ucapan syukur kita buat Tuhan kita. Bareng-bareng ya, Yesus pokok. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sekali lagi kita angkat lagu pujian. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita carangnya, dan kita carangnya. Yuk tinggal di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cinta siapa sih? Tunjuk diri kita. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Sekali lagi, Yesus cinta kita. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Adik-adik, mari kita siapkan hati, kita ingin mendengarkan titah. Oke adik-adik, sekarang kita kembali belajar titah. Minggu ini kita belajar titah yang keempat. Ayo adik-adik, kita sama-sama ya mengucapkannya dalam bahasa Indonesia. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang tempat kediamanmu. 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari yang ketujuh dan ia menguduskannya. Dalam bahasa Simalungun, ayo kita sama-sama ya. Adik-adik tahu kan? Kalau belum kita yuk sama-sama belajar. Ingat ma marobuhon ari mingguin, ibagas naonom arima horjahon sagala horjamu. Tapi anggo ari papituhon in, ari parsaranan ni Jahoba naibatamu doin. Lang maloho marhorja ibagas nasadariin,
barang anak mupe, barang borumu, barang narokon ho sinaboru, barang narokon ho sidalahi, age pinahan mupe, age sikutanalegan naroh huhutamu. Ai ibagas naonom ariando, itop panai bata, langit pakon tanoh, pakon laut, apa haganup isini. Dop ai marsaran do ia bani ari papituhon in, halani aido ase ipasu-pasu nai bata Jehoba, ari parsaranan ni ai, anjaha irobuhon. Nah itu ya adik-adik, semoga adik-adik bisa hafal untuk titah yang keempat. Kita mau puji Tuhan kembali, kita panggilkan Bang Timi. Ya adik-adik, terima kasih buat Kak Sampe yang telah memberitakan titah buat kita di hari Minggu ini. Mari adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati, kita angkat lagu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Mari kita siapkan hati ya adik-adik. Bareng-bareng kita katakan, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali kita katakan, ku renungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk Adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jika pada saat ini Tuhan, kami masih dapat melakukan ibadah kami yang biasa kami lakukan setiap minggu. Tuhan Yesus, kami sudah bernyanyi, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba bagi kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan keterbatasan kami, tapi kami percaya Tuhan, bagi Engkau tiada yang mustahil. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini buat kita diambil dari Roma 12 ayat 1-2. Ayo adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 1-2. Ayo sama-sama kita baca ya.
Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabarnya? Firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk mengerti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan sesuai dengan tema kita minggu ini, yaitu anak-anak Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang menjadi anak-anak Tuhan? Ayo, tentu kita semua ingin menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan, kita harus mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Ayat pertama, Tuhan Yesus menghendaki kita agar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yaitu melalui pelayanan kita di dalam ibadah sekolah minggu. Kakak mau tanya, siapa di sini adik-adik ada yang pernah kalau disuruh sama kakak sekolah minggu untuk melayani tidak pernah menolak? Tapi ada juga yang selalu suka menolak. Tapi ayat pertama dari Roma 12 ayat 1, Tuhan Yesus menghendaki kita setiap pelayanan itu kita harus mau. Karena apa? Tuhan menghendaki kita menjadi anak-anak Tuhan yang optimis. Kita harus percaya diri. Karena anak-anak Tuhan tidak boleh pesimis. Sebab Tuhan selalu memberkati kita, membimbing kita, asalkan kita selalu turut dan tahu apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Adik-adik, di dalam Roma 12 ayat 1, Tuhan juga menghendaki kita bahwa kita hidup di dalam Roh Kudus. Karena kita hidup dalam Roh Kudus berarti hidup kita sudah menjadi hidup baru. Apa yang menjadi ciri-ciri orang yang hidup di dalam tuntunan Roh Kudus? Yaitu dia tidak pernah mau melakukan apa yang Tuhan larang, apa yang Tuhan tidak kehendaki. Seperti apa misalnya? Menyontek, terus bermain game sampai kelewat malam. Apalagi adik-adik, ayo. Apa yang Tuhan tidak kehendaki dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu? Misalnya suka TikTok, sekarang lagi demam TikTok ya kan adik-adik ya. Nah, boleh tapi tidak boleh berlebihan sampai lupa dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak sekolah minggu. Di dalam ayat 2, Tuhan menghendaki kita agar kita tidak sama dengan dunia ini. Maksudnya di sini kita tidak sama dengan dunia ini, berarti kita tahu membedakan apa keinginan dunia dan mana yang bukan keinginan dunia. Kakak ada cerita loh buat adik-adik, di mana ada seorang anak bernama Barbie. Barbie ini anak yang benar-benar orang yang optimis, anak yang takut akan Tuhan. Di dalam sekolah dia selalu jujur, dia tidak pernah mau menyontek. Misalnya di dalam ulangan dia selalu penuh persiapan. Sebelum ulangan dia selalu penuh persiapan. Dan ketika teman-temannya mengajak dia untuk nyontek, dia tidak mau. Karena dia tahu bahwa Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang suka menyontek, anak-anak yang tidak percaya diri. Siapa di sini anak-anak yang suka nyontek di sekolah? Ada enggak? Ya pastinya ada 1-2, tapi mudah-mudahan setelah mendengarkan firman ini adik-adik tidak mau lagi nyontek ya. Karena Tuhan tidak suka anak-anak yang suka nyontek. Cerita kakak begini nih adik-adik, ada seorang anak namanya Barbie. Kalau mau dengerin ceritanya, ayo duduk dengan baik dan dengarkan dengan baik. Barbie duduk di kelas 6.
Karena kelas 6 berarti sudah sering ulangan. Teman-temannya sering mengajak Barbie, ayo kita bikin contekan yuk katanya. Nah, lalu teman-temannya bikin contekan, tapi Barbie tidak mau. Karena Barbie tahu menyontek itu bukan perbuatan yang baik. Dia tidak mau mendapatkan nilai yang baik dari hasil yang tidak baik. Karena teman-temannya tetap menyontek, Barbie tidak menyontek, akhirnya teman-temannya menjauhi Barbie. Karena temannya menjauhi Barbie, akhirnya Barbie merasa, ya Tuhan, kenapa teman-temanku menjauhi aku? Tapi dia minta doa, di dalam doanya, Tuhan, biarlah Tuhan Engkau tunjukkan bahwa aku melakukan kehendak-Mu. Akhirnya pada waktu pengumuman kelulusan, semua teman-teman Barbie heran karena nilai Barbie nilai yang terbaik. Sementara teman-temannya mendapatkan nilai yang tidak bagus. Mengapa itu terjadi adik-adik? Karena Barbie terus-menerus membangun ilmu pengetahuan dengan belajar dan selalu berdoa sebelum melakukan belajar di sekolah maupun di rumah. Dan Barbie juga anak yang taat, anak yang selalu rajin ke sekolah minggu karena dia anak yang benar-benar anak yang taat di sekolah minggunya. Jadi adik-adik, mulai sekarang marilah kita mengerti apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan kita mengikuti keinginan yang selalu menyesatkan kita di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan hari ini membimbing kita untuk kita selalu optimis di dalam menjalani kehidupan kita. Kita tidak boleh pesimis karena Tuhan mengajarkan kita apa yang kita miliki kita pakai untuk pelayanan Tuhan dimanapun kita berada. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan buat kita hari ini. Tiba saatnya bagi kita untuk kreativitas dan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh Kakak Elma dan Kakak Nelly. Halo adik-adik, masih semangat kan? Masih dong. Belum ada yang ngantuk kan? Ayo. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Juliana, guru sekolah minggu kita, yang mengingatkan kita anak sekolah minggu untuk selalu melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk anak sekolah minggu, apa yang harus kita lakukan agar kita selalu patuh dan taat kepada kehendak Tuhan adalah dengan melayani Tuhan. Untuk melengkapi cerita kakak tadi, hari ini kakak akan membuat satu kreativitas yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Bahan-bahannya juga mudah didapat dan gampang kok membuatnya. Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah pensil atau spidol untuk menggambar, lem untuk menempel, dan gunting untuk menggunting. Ayo kita buat ya, siapkan. Pertama ambil 2 lembar kertas origami. Suka-suka ya dek warnanya, mau warna merah, kuning, hijau. Terserah adik-adik. Setelah itu kita menggunting kertas origami sampai berbentuk seperti ini. Yang satu sisi kita kucel-kucel begini dan yang satu sisi lagi kita buat seperti biasa. Nah, di bagian yang halus kita tempelkan kata-kata yang merupakan kehendak dari Tuhan. Contohnya seperti apa? Ayo, kakak kasih satu clue-nya ya. Contohnya seperti rajin berdoa. Apalagi adik-adik dari Tiga Raksa, adik-adik dari Serang, dari Geraha Raya, dari Tangerang, dari Pasar Kemis. Mungkin kita banyak tahu apa yang dikehendaki oleh
Tuhan. Dan di sisi yang dikucel tadi kita tuliskan hal-hal atau tindakan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Contohnya dari kakak, berbuat dosa, bawel, suka marah, suka cubit teman, mencuri. Ayo adik-adik, boleh ditempel dan ditulis di kertas. Nanti ditempelkan sisi yang depan dengan sisi belakang. Akhirnya akan membentuk seperti ini. Boleh dibentuk di bagian yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita buat aplikasi tersenyum yang menandakan kalau kita melaksanakan kehendak dari Tuhan, menuruti kehendak dari Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup yang penuh dengan sukacita. Sebaliknya di bagian yang tidak dikehendaki oleh Tuhan yang kita tempelkan dengan kata-kata yang tidak dikehendaki oleh Tuhan tadi, kita membuat aplikasi dengan wajah yang cemberut. Siapa yang mau wajah cemberut? Ayo, tidak ada yang mau kan? Karena kalau kita tidak melaksanakan ataupun melakukan kehendak yang dikehendaki oleh Tuhan, maka hidup kita tidak akan tenang dan selalu gelisah. Oke adik-adik, mudahkan membuatnya. Nanti kalau sudah dibuat, kirimkan kreativitas adik-adik ke WhatsApp atau WA atau grup dari guru sekolah minggu adik-adik di jemaat masing-masing. Selamat mencoba adik-adik, semoga Tuhan memberkati dan tetap semangat. Sekarang kita mau mendengarkan ayat hafalan yang disampaikan oleh Kakak Elma. Ya, untuk ayat hafalan kita minggu ini, ikutin kakak ya. Kita ambil dari Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakan habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amin. Setelah kita ayat hafalan, mari kita pujian yang dibawakan oleh Kak Juliana. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat pujian, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu.
Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Ajar kami untuk mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau senantiasa memberkati kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan, kita baru saja sama-sama bermain game kreativitas dan juga ayat hafalan. Mari sekarang waktunya kita persembahan. Yuk kita angkat tangan kita. Kita sama-sama katakan ya adik-adik. Hubere doon, hubani harajaoni, naibata. Amin. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita dan kita angkat lagu pujian Kasih. Yuk, adik-adik boleh bangkit berdiri, kita tepuk tangan ya. Kita katakan KASIH. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi. KASIH. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar adik-adik. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi, sayang kepada teman, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Mari adik-adik, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah minggu kita. Kita siapkan hati untuk masuk ke dalam penutup. Adik-adik, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dan kita mengakhiri ibadah kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan dan kecukupan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami menyerahkan persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk mengembangkan kerajaan Tuhan. Berkati juga semua tangan yang memberikan, agar selalu mendapatkan berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah ibadah dan persembahan kami ini. Amin. Mari kita bersama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa di surga serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.
kita bernyanyi Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu.